prinsip pembelajaran siswa mampu menjelaskan tentang konsep berpikir komputasional atau komposisi pola abstraksi algoritma ya. Nah kemudian ini menghubungkan berpikir komputasional dengan dasar coding, menganalisis kaitan berpikir komputasional dengan kecerdasan artifisial, menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam mini proyek sederhana. Nah ini tujuan kita, ini yang akan kita capai di dalam proses pembelajaran itu, supaya nanti ada tujuan yang kamu dapatkan, yaitu mengetahui bagaimana cara menjalankan program Python itu ya, atau Python ya itu. Nah bagaimana caranya kita lihat. Nah ini materinya, yaitu berpikir komputasional dan fungsi ya, dasar variabel struktural kontrol dan fungsi. Ini nanti kita akan lihat. Nah contoh program sederhana misalnya ini ya, ada print kemudian tanda kutip ya, kemudian halo boolean. Nah ini ya. Nah setelah itu kita akan melihat ya, kita akan lihat lagi bagaimana pengenalan Python ini. Nah Python itu sendiri adalah bahasa pemrograman yang mudah dimengerti, mudah atau mudah dipelajari dan banyak digunakan. Dan ini adalah program yang sederhana, ya sama dengan Pascal, JavaScript dan lainnya, ya seperti itu. Nah kemudian bisa juga digunakan untuk matematika sederhana, ya seperti aplikasi ini, aplikasi berbasis web dan game sederhana boleh ya. Nah cocok juga untuk pemula karena sintaksnya mudah dibaca. Itulah Python. Nah kenapa banyak digunakan sekarang? Karena itu mudah digunakan dan tidak ribet, tidak sama dengan aplikasi-aplikasi lain yang seperti C++, kemudian JavaScript dan seterusnya ya, seperti itu. Nah kemudian yang berikut adalah variabel dan tipe data. Nah misalnya tipe data dasar ini kalau int atau integer itu adalah bilangan bulat, ya bilangan bulat. Kemudian float atau bilangan desimal. Kemudian ada str. Str ini biasa kepanjangan dari singkatan jenis str atau kepanjangannya dikatakan string, ya itu. Kemudian bool atau boolean, ya itu. Ini adalah true atau false atau apa namanya, benar atau salah ya itu. Nah itu tipe dasarnya sebelum kita masuk ke materi itu. Nah sekarang berikut adalah contoh, kasih contoh. Misalnya nama, ada nama sama dengan Budi, ya tanda kutip pembuka dan tanda kutip penutup, ada Budi, ya kemudian umurnya Budi ada 16 tahun, ya kemudian tingginya 170,2 cm maksudnya. Kemudian ada siswa underscore aktif, ya sama dengan true atau benar. Artinya bahwa kalau siswa itu ya dikatakan benar, berarti dia siswa itu adalah apa? Siswa yang sedang aktif. Tetapi kalau misalnya di sini Bapak ganti false atau false ya di sini, maka berarti itu apa? Nah, siswa itu tidak aktif atau salah. Nah, begitu. Nah, misalnya kita disuruh cetak atau print. Ya, kita disuruh cetak atau print, kemudian ada nama, kemudian umur, kemudian tinggi, kemudian siswa yang aktif. Nah, kalau misalnya kita sudah masukkan input semua data ini ke dalam program Python, maka setelah kita jalankan program itu, maka yang keluar adalah namanya Budi, umurnya 16 tahun, tingginya 170,2 dan siswa itu adalah aktif atau benar. Nah, seandainya misalnya Bapak tidak tampilkan ini nama dan umur, maka yang keluar adalah tinggi dengan siswa yang aktif saja. Nah, demikian pula sebaliknya. Kalau misalnya Bapak ini tutup, ya atau misalnya Bapak tidak ketik atau tidak masukkan atau tidak input masuk ini tinggi dengan siswa aktif, maka yang keluar adalah nama dengan umur saja. Nah, begitu. Jadi apa yang diminta dicetak di situ, ya sesuai dengan program ini, inputan kita ini ke dalam program kita itu, maka setelah kita mencetak, misalnya nama, umur, tinggi siswa, ya itu yang keluar. Kalau salah satunya saja kita mau kita mau cetak atau print, maka tentunya itu yang kita masukkan itu kita input masuk itu yang keluar nanti pada kita jalankan program ini ya. Itulah program itu. Nah kemudian, nah ini ada namanya operator. Ya, jadi operator itu ada operator aritmatika. Jadi operator aritmatika ini, ya contoh digunakan penggunaan ini. Contoh misalnya ada misalnya A 15, B 7. Nah kemudian kita masukkan data-data ini. Setelah kita masukkan data-data ini, kemudian kita mau jalankan program ini, lewat program kita itu. Jadi kita input semua ini data ini, kita input. Nah, setelah kita sudah input, kemudian kita masukkan A sama dengan B, A sama dengan 15, B sama dengan 7. Kemudian kita cetak, ya A tambah B
2. Nah berikut, kalau misalnya ini ya cetak lagi A bagi bulat dengan D berarti 15 bagi 7 berapa? 2,14 ya, 2,14 sekian. Nah yang mana kita ambil? Jangan kita ambil yang komanya, tapi kita ambil duanya. Nah makanya hasilnya adalah 2. Nah 2 ini hasilnya 2 ya itu. Nah itulah sebabnya anak-anak sekalian bahwa dalam proses penginputan dan menjalankan program ini kita lihat apa yang diminta oleh program itu. Kalau A bagi bulat B berarti ini kan 15 bagi 7 2,14 ya, tetapi kita tidak ambil yang 0,14 nya, tetapi yang kita ambil adalah 2 nya itu ya, 2 dalam bulat itu. Nah berikut A apa ini? A sisa bagi daripada D. Nah berarti kalau begitu 15 bagi 7 berapa? 2,14 sekian-sekian. Nah dari A sisa bagi B ini atau 15 bagi 7 ini, maka kita dapatkan contoh 15 bagi 7 2 kan? Nah 7 kali 2 14. Berapa ditambahkan dari 14 ini supaya cukup 5? Berapa ditambahkan 14 baru cukup 15? 1. Makanya sisanya 1 baru cukup 15. Nah itu kan ini. Nah gitu ya. Nah berikut. Nah ini kan pasti kamu sudah tahu ini A pangkat B. Berarti A pangkat B ya, ini A pangkat B ya, atau A pangkat 2 atau A pangkat B ya, itu berarti 15 kali 15 ya. Di sini harusnya 2 itu ya, 2 bukan A pangkat B tapi A pangkat 2. Nah itu ya. Oke. Berikut. Nah ini. Nah ini lagi ada dikasih kita masukan ya. Ini ada masukan. Jadi masukan ini ya, input dan output ya. Input itu digunakan untuk menerima dari pengguna, kemudian output digunakan untuk menampilkan data ya, menampilkan data ya dari yang kita terima dari apa? Dari pengguna tadi itu yang sekali dia sudah masukkan. Nah contoh ada nama kemudian input, kemudian kita masukkan tanda kutip, masukkan nama, kemudian umur ya, integer input ya, kemudian buka kurung tanda kutip pembuka, kemudian masukkan umur ya, kemudian double tutup kurung. Nah ini tutup kurung ini tutup kurung yang ini ya. Kalau yang ini di luar double tidak ya. Jadi tutup kurung yang ini kan double tutup kurung ini ya, balas kurungnya. Nah sekarang buka kurung di sini. Nah, buka kurung yang ini yang di luar ya. Nah berikut print, kita cetak lagi. Nah tanda kutip pembuka halo, kemudian nama, umur kamu dan umur dan tahun. Nah kalau misalnya kamu masukkan nama, misalnya Ubaidah di sini, siapa Ubaidillah ya, Ubaidillah di sini. Nah ketik masuk namanya Ubaidillah. Umurnya masukkan, misalnya umur berapa sekarang Ubaidillah? Oke 17. Nah setelah kita cetak ini, maka yang keluar di sini adalah halo Ubaidillah 17 tahun. Nah begitu. Yang keluar nanti setelah kita jalankan halo Ubaidillah 17 tahun. Kalau misalnya kita masukkan namanya Radit di sini, kemudian umurnya Radit umur berapa lagi? 16 tahun. Maka yang keluar nanti setelah kita setelah kita jalankan program itu kan Bapak sudah pernah kasih kan? Minggu kemarin ya itu. Nah, bahwa kalau misalnya ya di sini misalnya kita masukkan tadi Radit, kemudian umurnya 16, ketik masuknya di sini ya ketik. Jadi tidak boleh keluar dari kurung ini, dalam kurung ini. Nah, setelah kita sudah masukkan itu, kita jalankan program itu, maka yang terjadi adalah halo Radit 16 tahun. Nah, begitu. Contoh misalnya kamu nak, siapa namamu? Siapa? Nasta, misalnya Nasta. Masukkan juga Nasta di sini. Ya, jadi nantinya itu pada saat kita praktikkan nanti di lab, ya buka Google Colab, kemudian masukkan input semua program yang Bapak kasih ke
bagi 2 bagi 4 berapa? Nah itu hasilnya 0, sekian. Nah itu. Jadi semua itu pada saat kita masukkan itu ada namanya input dan output. Semua ada. Ya, semua ada. Dia punya apa namanya? Dia punya cara. Ya, dia punya langkah-langkah pada saat kita input masuk dan pada saat kita jalankan program itu. Nah seperti itu. Jadi apa namanya? Kita berharap bahwa apa yang kamu sudah dapatkan ini, apa yang sudah kamu dapatkan kemudian di input masuk, kemudian secara sudah input dijalankan, kamu harus sudah mengerti dan dipahami, ya seperti itu. Supaya nanti pada saat latihan di lab, Bapak kasih soal, kemudian dipraktekkan, dijalankan program itu, kamu sudah mengerti, oh seperti ini. Ya, kalau kita jalankan itu, oh begini caranya. Ya, kita jalankan seperti itu. Nah, itu sebabnya Anda semua bahwa ini penting cara untuk apa? Cara untuk melakukan daripada atau menginput daripada data itu di program itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya tentang ini, ya. Oke, jadi saya kira semua sudah paham dan mengerti ya, Anda semua bahwa ini adalah program yang kita gunakan nantinya untuk membuat suatu misalkan membuat sesuatu, misalnya kita membuat kalkulator sederhana, ya kita input semua data-datanya ke dalam. Nah, seperti itu. Jadi tidak serta merta bahwa akan jadi seperti itu, tidak. Jadi semua ada langkah-langkahnya, ada ya. Semua ada langkah-langkahnya ya. Ini ya. Jadi ini. Jadi kalau misalnya Bapak ganti nama Budi Radit, ya namanya nanti Radit juga keluar di sini. Ya, atau Nasta atau Uwedillah, ya. Kemudian tingginya misalnya contoh, ya ini contoh saja tinggi, umurnya. Nah, umur ini tentunya harus apa ini? Integer atau string ini? Integer atau string? Coba lihat dulu. Nah, ini kan tadi ini. Ini integer atau string kah atau float kah? Biasanya kita pakai string karena itu teks dia itu tulisan. Ini saja dua. Integer kah atau int atau float kah atau bilang desimir kah ini? Yang ini, umur ini. Apa dia? Ini adalah integer. Kenapa integer? Karena bilangan bulat 16. Tidak ada umurnya di sini, ada 16,2 tahun. Tidak ada toh? Tidak ada dibilang begitu. 16 pasti langsung bulat dibilang. 7 tahun ya 7 tahun. Tidak dibilang 7,5, enggak. Berapa umur? Oh 7,5 tahun? Enggak. Dibilang 8 kalau 8 jadi 7. Nah, gitu ya. Oke. Biasa kalau orang katakan oh 7 tahun
setelah kita jalankan hasilnya, oh ini hasilnya, oh begini hasilnya, ya seperti itu. Jadi itu yang terpenting anak semua, bahwa untuk mengetahui semuanya ini kita perlu apa? Kita perlu menggunakan yang namanya program Python, ya seperti ini tadi. Jadi kita perlu ada coding ini, ada coding, kemudian perlu ada kecerdasan artifisial. Jadi mapel kamu mapelnya itu sekarang yang terbaru adalah kata A, coding dan kecerdasan artifisial, AI, menggunakan AI. Banyak sekali AI sekarang, banyak AI. Ya, ini. Jadi bisa kita gunakan di dalam ini ya. Contoh tadi ini, coba lihat ini dasarnya coding ini. Dasarnya coding. Nah, jadi ada variabel, ada struktur kontrol, dan ada fungsi. Nah, contoh Bapak sudah kasih juga beberapa beberapa pertemuan yang lalu, bahwa kalau kita mau menentukan suhu kan ada juga itu, Bapak sudah pernah kasih, misalnya suhunya 30. Nah, suhunya sama dengan 30. Kemudian kalau kita mencetak, kemudian jika suhunya 20 dan lebih besar daripada 30, maka contoh misalnya sejuk, kemudian ada dingin. Nah, kalau misalnya kita ketik atau kita masukkan 26, maka suhunya itu adalah dingin atau sejuk? Dia pasti apa? Sejuk. Di bawah daripada 20 pasti apa? Dingin. Nah, jadi di bawah daripada 20 pasti dia apa? Dingin. Nah, karena dikatakan 20, ya, jika suhu yang diberikan 20, kemudian lebih besar daripada 30, maka sejuk. Nah, tetapi jika suhu itu di bawah daripada 20, terlebih lagi di bawah daripada 30, di bawah 20 saja ini, maka suhunya yang keluar adalah dingin. Contoh misalnya 19, Bapak ketik 19. Maka suhu yang ada, suhunya itu nantinya akan apa? Nah, dingin. Kalau misalnya Bapak ketik 35, suhu yang keluar adalah panas, karena suhunya saja 30, ya, atau sama dengan 30 atau di atas 30 ya, di atas 30 maksudnya, maka suhu itu akan apa? Panas. Nah, jadi apalagi kalau suhu 40. Nah, 40, wah, mau panas lagi. Sekarang suhu tubuh kita berapa? Nah? 30 berapa suhu tubuh biasa? 36, ya, normalnya kan 36, ya, suhu tubuh 36, 35, ya, jangan juga 40. Kalau 40, woi, panas sekali suhunya. Itu biasa kalau misalnya kita gunakan termometer, kita taruh dalam ketiak, itu termometer, ya, di situ kita ukur suhu badan kita. Apakah panas? Biasanya kan kalau anak panas, atau kamu orang tua atau orang dewasa yang panas, diukur suhunya, maka dilihat, oh suhunya, oh sudah sekian, ya, suhunya sudah sekian, oh ternyata suhu badan saya sekian. Nah, ini sekarang kamu rasa suhunya bagaimana? Kamu rasa ini suhunya bagaimana? Ya, bagaimana? Panas toh? Kira-kira berapa derajat ini? Kira-kira berapa derajat? Ya, ini kira-kira berapa derajat? Berapa? Tadi yang kalau 30 ya pasti di atas 30 ini. Pasti di atas 30. Enggak, wah, 50 bahaya. Jadi biasa ya paling ini 35 ini, 35 ini. Jadi panasnya ya. Nah, kalau misalnya kamu ke Rompong, ya, kamu ke daerah dingin, contoh misalnya daerah Rompong, maka yang terjadi di atas adalah suhunya berapa? Suhunya pasti di bawah 30 itu. Pasti sudah di bawah, ya paling 20 lah. 20 itu. Nah, itu menandakan bahwa dari segi suhu, jadi itu masuk di mana dia? Di sini dia nanti. Dia masuk di struktur kontrol itu. Itu kalau kita mau ikut suhu. Nah, tadi variabel itu tadi yang ini. Ya. Ini. Yang variabel ini. Nah, ini yang seperti ini. Variabel ini. Ini.
lupa ketik itu semua, maka yang keluar adalah error. Bayangkan, coba kamu pikir bahwa sedangkan titik saja lupa kita ketik, error. Titik itu, bagaimana lagi kalau kita mengetik? Nah, sedangkan titiknya saja kita lupa, input, error. Nah, bagaimana kalau misalnya yang lainnya? Nah, itu titik itu paling kecil nih titik, atau koma kah, atau tanda kutip kah? Ya ini kan, ya koma kah, atau tanda kutip kah? Yang ini ya tanda kutip, kemudian komanya yang buka kurungnya, balas kurungnya, ya itu. Jadi semuanya itu harus apa? Diketik atau diinput dengan baik dan benar. Jadi ada buka kurung, ada buka kurung kurawal, ada tutup kurung kurawal, ada lebih kecil, ada lebih besar, kemudian ada lebih kecil sama dengan, ada lebih besar sama dengan. Ya. Kalau kita lupa penulisannya atau kita tidak ketik, ya, atau kita tidak input ke dalam program yang kita mau jalankan itu, maka hasilnya akan apa? Error. Tetapi kalau kita ikuti semua instruksinya, ya ingat, Python adalah program yang digunakan untuk apa? Untuk memasukkan instruksi berupa kode. Nah ini kode-kode ini semuanya. Ya, ini. Jadi ini termasuk ini. Nah, ini kode. Nah, jadi Bapak harap supaya dipahami hal seperti itu ya semua. Supaya nantinya kita melihat bahwa bagaimana hal ini bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita, agar nantinya pada saat kamu praktikan, agar nanti kamu sudah praktikan di lab komputer, itu sudah bisa apa? Sudah bisa kamu pahami dan mengerti. Nah, sehingga pada saat Bapak berikan tugas atau Bapak berikan latihan nantinya di lab, ya kamu sudah apa? Kamu sudah paham dan mengerti tentang apa yang diminta oleh soal itu, ya, apakah soal itu berupa masukkan data ke dalam, apakah nama kamu, umur kamu, tinggi kamu, ya, biodata kamu dimasukkan, kemudian bagaimana caranya kalau membuat kalkulator sederhana, itu ada kan Bapak sudah kasih itu, ya, dimasukkan, diketik semua masuk, ya, setelah sudah diketik masuk kita jalankan, ya, kita jalankan, akan program itu berapa hasilnya, nah, itu. Nah, nanti kalau semester nanti, ya, itu yang Bapak akan masukkan nanti, ya, caranya seperti itu. Jadi misalnya, oh ini, ya, seperti ini, ya begitu, ya. Nah, saya kira apa namanya materi hari ini yang Bapak berikan semoga bisa bermanfaat bagi anda semua. Dan kesimpulannya adalah Python mudah dipahami dan fleksibel. Fleksibel artinya tidak mengikat, ya, dia tidak mengikat. Kemudian konsep utama yang dipelajari variabel, operator, ya, input dan output. Dengan dasar ini siswa bisa lanjut membuat aplikasi lebih